Istriku ketemu suamiku kemudian menikahi tanteku. Judulnya lo udah tahu cerita apa. Balik lagi di Bincang Nalar bareng gue Kania Cita dan udah ada di sini aktris Indonesia Gita Sinaga. Angelina Jolie guys. Hai kan. Oke, udah lama banget sih sebenarnya kita planning buat ngelakuin ini. Tapi baru kejadian sekarang. Iya. Lama banget ya tuh. Kayak More than a year ya. Oh gara-gara itu pandemi terus segala macam ya. Ya. Jadi hari ini Git, gue pengen nanya-nanya lo tentang kehidupan kerjaan lo sebenarnya sih. Ya. Lo udah berapa lama sih menggeluti ya? Apa nih bergelut di dunia seni peran? Udah jokesnya. Ulang. Gimana ya? Takutnya udah gak lucu. Gue itu syuting berarti kurang lebih dari umur berapa ya? 16 tahun. Mungkin dari umur 16 tahun. Tahun berapa itu? Tahun 1930. Tahun berapa sih gue kalau nyebutin tahun orang bisa gitu. Ini sih umur gue. Ya terus kita nggak tahu dong berarti lo udah berapa tahun? Nggak apa-apa. 2000. Bentar sekarang 2021 ya. Mungkin 2005, 2006. Wow. Ya kurang lebih. Itu udah gitu. lama banget ya. Lumayan lama banget sih. Kayak over a decade gitu kan. Iya, benar lebih 10 tahun. Iya, bahkan udah hampir 2 dekade. Lo pertama inget gak apa yang pekerjaan seni peran pertama lo gitu? Lo ditawarin apa? Syuting apa? Ini mau bener-bener yang paling awal banget. Awal banget itu sebenarnya ketidaksengajaan. Jadi pasti beberapa orang tuh kalau dengar awal karir lo gimana sih? Itu ada yang dari kalau zaman dulu ya majalah remaja, ada yang nggak sengaja ditawarin ketemu di mall. Nah, gue adalah yang nggak sengaja ketemu di mall sama agensi iklan waktu itu. Gue lagi jalan sama nyokap gue, terus tante anaknya mau nggak syuting iklan gitu kan? Terus kita yang kayak percaya nggak percaya, karena informasi kan dulu nggak seperti sekarang yang lo bisa cek kebenaran dari Google atau apa gitu ya. Tapi nyokap gue pikir udah coba kita jalan aja. Itu di mall itu ya? Di mall di Pasaraya Grande, gue masih inget loh. Wow. Blok M. Jadi berarti emang karisma lo to be a star tuh udah kerasa tuh ya? Gue bilangnya jalan Tuhan kalau versi religinya. Terus habis itu akhirnya gue datang casting dulu. Jadi kalau sebelum semua orang tuh pasti step awalnya adalah casting itu kayak tesnya lah gitu ya, screen testnya. Terus dapat iklannya kan, gue inget banget produk Ciki, namanya Ciki Balls, nggak apa-apa lah disebut di sini. Itu Ciki favorit gue by the way. Iya ya. Sampai sekarang. Kalau gue Citato. Oke. Terus habis itu agama kita berbeda ya. Tapi ada agama ya. Balls coklat berarti agama gue. Jadi intinya gue udah ngomong sama semua orang, gue main iklan ya, seneng lah, euforia, anak kecil tiba-tiba main iklan. Ternyata gue gak kelihatan tuh di tayangan iklannya. Jadi gue gak tahu bahwa ada supporting talent, ada main talent. Yang gue tahu ada kamera di situ. Ya kelihatan lah, kayak lewat dikit gue tahu itu gue, orang lain gak tahu gitu. Cuman berangkat dari situ. Jadi muka lo nya sendiri gak tahu? Gue tahu itu baju gue. Oke, that is a very interesting experience ya. Terus habis itu waktu syuting itu banyak agensi iklan lain yang nawarin gue untuk nextnya casting dan akhirnya gue iklan berikutnya udah ada muka gue dan seterusnya sampai main sinetron. Jadi ketidaksengajaan. I see gitu. Dan itu awalnya tadi iklan yang muka lo nggak ada dalam iklannya. Nggak ada di Gila, ini lucu banget. Keren kan? Terus gue udah cerita sama 500 RT, 1000 RW. Terus dari situ kan tadi awalnya ketidaksengajaan. Terus habis itu lo tiba-tiba lo punya akhirnya ide ini akan menjadi jalan hidup lo atau lo sebenarnya sebelumnya punya cita-cita lain atau gimana? Gue punya cita-cita lain itu udah pasti. Tapi kemudian karena tadi gue bilang gue akhirnya casting terus gue dapet beberapa iklan yang mungkin di masa itu tuh bintang iklan tuh kayak beda loh, rasanya beda sama orang mungkin yang masuk dunia entertain zaman sekarang, karena semua orang tuh bisa siapa aja bisa masuk dunia entertain lewat berbagai jalur. Berbagai platform ya? Iya, platformnya. Dulu masih terbatas banget ya aksesnya ya. Jadi kalau kayak dulu gue sempet mainin iklan Biore.
Jadi kalau orang menikah biur itu seolah kita rasa kayak lu cewek paling lucu atau paling apa gitu paling something lah ya. Nah, karena berdasar dari rasa itu terus gue ikutin terus sampai akhirnya gue pikir-pikir oh iya ya ternyata menghasilkan juga ya. Dan ya gue hanya mikir kenapa enggak sih sampai akhirnya gue syuting sinetron terus gue jatuh cinta sama dunia acting. Gitu sih. Jadi dari sepanjang karir lu itu kan udah cukup lama nih ya di sinetron FTV, lo pasti udah sering denger lah ya komentar orang tentang sinetron dan FTV. Ketika lo membaca naskah sinetron atau naskah FTV gitu, lo pernah gak sih merasa kayak atau di kepala lo kayak tiba-tiba muncul pertanyaan, what the fuck gitu? What is this gitu? Lo pernah ngerasa gitu nggak? Suka deh pertanyaan gimana? Ini jawaban ini ya karena jadi pisau bermata dua loh. Oh gimana? Lo enggak dong, kan nggak semua. Mungkin ada sinetron ini ada ya. Tapi sejujurnya ya sih. Bener sih. Sebenarnya awal gue baca skenario itu berubah banget sebenarnya dari tahun ke tahun. Zaman makin modern, tapi justru cerita sinetron menurut gue pribadi dan gue tidak menunjuk ke pihak PH manapun ya. Semakin kesini justru semakin parah. Dulu dulu banyak banget cerita-cerita yang gue mainin, gue suka dan menurut gue make sense, bagus gitu. Maksudnya banyak ya muatan value-nya lah apa segala macam. Kesininya kok memang agak-agak aneh gitu ya. Sampai akhirnya gue pikir ini kan udah masuk ke industri nih. Sinetron tuh industri yang gue lakukan pun kan ada tujuannya. Kalau dulu mungkin gue ada sisi idealismenya. Kalau sekarang gue pikir tujuan gue ya cari uang gitu. Jadi ketika gue nyari uang, tujuan gue cari uang, maka idealisme yang gue anggap itu harus gue gugurkan karena nanti akan bertabrakan gitu kan. Kalau dibilang isi cerita skenario memang banyak yang seperti anggapan lo. Dan gak stop di situ. Ketika eksekusi sebenarnya semua bisa berubah. Bisa aja sih kalau misalnya gue pikir gue bisa discuss kok sama director kayak ini kayak kurang make sense kalau gue ubah agak begini bisa nggak gitu. Nah akhirnya gue pikir ya dulu gue banyak banget reject beberapa kerjaan yang menurut gue nggak oke apa segala macam. Kenapa sih judulnya gini? Judul aja deh dulu. Istriku ketemu suamiku kemudian menikahi tanteku. Judulnya lo udah tahu sih apa misalnya gitu. Tapi akhirnya gue berpikir hal lain sih bahwa sebuah produk itu kan dijual packagingnya menyesuaikan target pasarnya. Yang mungkin gue nggak tahu, mereka mungkin sudah tahu target pasar mereka siapa dan mereka pasti udah coba beberapa formula sampai ketemu formula ini yang mungkin paling bisa ketangkep sama tujuan pasarnya. Jadi ya udah gitu sampai di situ. Jadi gue tidak bisa memaksakan bahwa dapet cerita tuh harus yang bagus kalau namanya kondisi udah TV. Itu menurut pandangan gue. Berarti dari situ setelah lo melihat itu intinya sebenarnya market driven lah ya, intinya mengikuti marketnya bagaimana ya nggak sih? Ya maksudnya berorientasi pada gitu. Si marketnya gitu kan, si pasarnya. Dan setelah lo sampai ke titik itu tadi berarti setelahnya lo udah mulai nggak memfilter berdasarkan kerangka pikir lo sendiri gitu mas? Iya acceptance jatuhnya. Lo menerima marketnya maunya gini gitu. Karena gini ya, TV itu sekarang aja udah mulai tergerus nih sama digital. Berapa banyak sih sebenarnya sinetron yang ada di TV kita? Pemain juga sekarang banyak banget. Dulu mungkin pemain bisa misalnya 20 orang gitu ya. Sekarang mungkin bisa 100 orang gitu. Terpecah lagi nih dari usia. Jadi lingkup gue udah tidak sebesar itu lagi. Maka kalau gue masih memilih dalam peta kecil ini ya, gitu ya, lo pilih aja kerjaan lain mungkin gitu harusnya. Sehingga ya menurut gue ya menerima aja sama kondisi yang sekarang. Tapi kembali gue bilang dalam eksekusinya banyak kok yang bisa kita lakuin supaya tidak terasa se-cheesy skripnya misalnya. Oh jadi sebenarnya lo juga punya ruang ya untuk mengoreksi, mengimprove sedikit gitu ya skrip lo gitu. Bisa. Gue tuh nggak pernah on script, bahkan gue nggak bisa kalau lo ketiplek kalau nggak bisa gue. Oke, sedikit off topic, lo pernah nonton series Friends nggak? Nggak segitu nontonnya. Oh, ya basically di series itu ada tokoh yang merupakan aktor namanya si Joey Tribbiani. Terus gara-gara lo ngomong gini, gue jadi inget dia pernah di-cut dari suatu series, ceritanya di series itu gara-gara dia improve-nya kebanyakan. Oh iya. Jadi skripnya jadi skripnya gini tuh kesana. Iya si Joey itu ceritanya improve terus suatu ketika di interview sama media kayak
lo kemarin ngomong gini emang skripnya kayak gitu terus katanya oh enggak writernya tuh kurang bagus gimana jadi gue ganti nih skripnya gini-gini gitu dia ngomong gitu di media tapi emang ini tuh seriesnya komedi. Iya tahu kan oh lo tahu dong Friends. Jadi sebenarnya gue kalau improve itu bukan berarti skripnya jelek, tapi gue lebih suka kalimat yang menurut gue lebih leluasa gue gunakan sih. Iya gitu loh. Jadi improve itu bukan kayak oh nih skripnya nggak bagus terus diganti gitu sih. Dan maksudnya improve yang terjadi di set itu bukan hanya dari sisi dialog kok, banyak hal kadang juga scene-nya adegannya supaya lebih bagus lagi karena kan tujuannya supaya lebih baik gitu. Oke. Ya yang penting lo nggak sejalan sama Joey berarti maksud lo ya. Iya, gue jadi inget itu. Iya. Oke. Tentang pasar yang lo ngelihatnya kalau dari lo tadi mungkin agak bergeser gitu lo ngelihatnya karena kok semakin kesini semakin kesono gitu ya maksudnya kualitasnya. Lo punya tebakan nggak sih apa yang terjadi di antara beberapa tahun ini sehingga itu bisa terjadi? Tebakan gue itu karena memang penonton TV dulu itu mungkin segala kalangan. Jadi disediakan juga tayangan-tayangan yang tujuannya misalnya untuk umur sekian, anak-anak atau apa. Sekarang kan rata-rata orang nonton TV itu mungkin yang benar-benar di rumah aja gitu loh, yang maksudnya kayak ibu rumah tangga atau siapa. Karena mostly orang udah pindah platform dari TV tuh ke sekarang banyak ya TV streaming segala macam. Mungkin karena itu jadi disesuaikan ke persentase terbesar yang masih ada di depan TV. Mungkin ini kalau tebakan gue. Iya. Gitu. Menarik banget sih tebakan lo. Gue punya tebakan yang sebenarnya rada-rada sejalan tapi variabelnya bukan profesi. Tadi kan kalau lo misalnya bukan profesi sih maksudnya pembedanya misalnya apakah yang nonton itu ibu rumah tangga atau apakah yang nonton itu orang-orang di rumah atau anak-anak juga gitu misalnya. Nah tapi menurut gue pembedanya bukan itu tapi pembedanya adalah kelas ya. Gue sudah memperhalus sih maksud gue. Tapi berarti pembedanya bukan karena dia ibu rumah tangga atau dia anak kecil, ngerti gak sih lo? Iya sih, tahu. Untuk lo bisa mengakses TV, lo perlu berada pada posisi apa sih? Biasanya lebih pendidikan, kemudian ya profesinya juga lebih berpengaruh di masyarakat segala macam lah. Intinya secara kualitas hidup juga akan lebih tinggi gitu dari rata-rata orang. Dan sehingga dia kebutuhan akan entertainmentnya juga ya lebih tinggi tentunya level kualitasnya gitu. Nah semakin lama TV bisa diakses oleh semua orang. Nah terus yang ya top 1% ini kemana gitu kan? Ya ke yang lain yang lebih elit lagi gitu kan, yang lebih premium lagi. Which is yang lo bilang kayak oke, sekarang ada streaming gini-gini. So that's why basically itu cukup menjelaskan sih menurut gue kenapa terjadi gitu. Kesono ya kenapa kualitasnya jadi kesono things like that. Ya lo juga dan gue ngerasa ya gue pekerja yang mencari uang, gue nggak masalah ditonton sama siapapun penikmatnya sih. Lo punya ini gak sih? Maksudnya tadi kan lo dari cerita lo ini kayak lo sebagai pemain sinetron atau FTV atau mungkin film juga? Film belum sih. Belum ya? Oke, berarti sinetron atau FTV. Lo kerja sebagai aktris di situ, and then lo ikutin nih ceritanya apa atau skripnya apa gitu. And in this process lo pernah gak sih kepikiran kayak lo pengen punya cerita lo sendiri gitu? Kayak mungkin lo jadi penulis, scriptwriter atau or anything. Gue itu kebetulan emang suka nulis dari dulu, apapun. Pernah punya skrip dan gue kalau tanya bayangan ada banget gitu. Oh jadi lo tuh suka nulis? Suka sekali nulis. Spesifik nulis naskah gitu? Pernah banget. Bahkan gue dulu pernah ikut short course yang dibikin sama salah satu director FTV gue, penulisan, directing gitu ya. Dia bikin kelas kayak 3 bulan itu gue ikut. Karena gue suka banget nulis gitu. Kadang bener kayak lo bilang, ketika kita memainkan lama-lama kita kepikiran kayak kalau ceritanya kayak gini gitu kan, patternnya kita tahu nih, tapi kan gak beragam, kayak bagusan gini. Berapa kali gue nulis gitu, sampai pernah sih ada niatan untuk menawarkan, tapi pernah ada kekecewaan. Jadi gue tawarkan ide ceritanya, kemudian gak diambil, tapi tayangannya ada gitu. Sehingga meskipun gak serupa banget sih, tapi gue ada lah ya part-partnya itu ide gue itu gitu ya. Ide besarnya gue. Maksudnya cerita itu gitu. I see. Jadi dari situ gue dalam pikiran ada tapi gue nggak tulis lagi sih. Gue sering ngeliat di sosial media ya adegan dari sinetron itu kemudian jadi ya memes atau bahan ketawa. And sometimes there was your face mungkin there. Gue pengen tahu gini karena you are a human being and then you can feel things. Gue pengen tahu lu ngerasa terserang atau apa nggak sih ketika lu ngeliat di media sosial tiba-tiba ada
meme sinetron yang itunya tuh kebetulan lo gitu pemerannya? Enggak sih. Enggak ya? Karena menurut gue good news, bad news kan it's a news ya. Jadi mau itu apa ya udah lah ya. Atau memang itu bagian dari sinetron gue. Justru kadang lucunya gue ngelihat kalau ada memes yang keluar itu mendongkrak loh. Awareness orang terhadap sinetron yang gue lagi mainin gitu. Jadi betul lah gitu. Justru nggak apa ya. Tapi dan juga kan emang sebenarnya yang diketawain juga kan bukan lo nya gitu kan sebenarnya. Cuman kebetulan ada lo nya di situ. Gue adalah objek. Makanya gue nanya ya. Do you feel anything? Mungkin lo ngerasa attack. Santai gue. Oke, that's great ya. Jadi lo nanti kalau misalnya ada memes ada gitanya nggak masalah ya dia. Justru gue pengguna stiker gue sendiri kayak nangis. Oh yang nangis ya. Ya udah lah gitu. Nggak masalah. Oke. Lo totalnya selama ini udah main berapa sinetron dan berapa FTV, inget ya? Gak inget kan karena reguler ya FTV. Jadi banyak banget lah ya. Iya sih lumayan lah. Berarti secara umum pendapat lo tentang sinetron atau FTV itu udah cukup mewakili lah ya kondisi lapangannya karena lo terekspos sama banyak kan? Mungkin, nggak tahu gue. Lo not really sure seberapa banyak gitu ya? Maksudnya apakah itu proporsinya cukup gede gitu ya dibandingin yang ada semuanya? Ya kurang lebih yang gue ceritakan ya sebenarnya harusnya sih mewakili, tapi kan takutnya ada yang beda pendapat juga. Iya. Banyak orang mungkin ngerasa kehidupan kerja sebagai aktris itu sesuatu yang in the black box lah. Maksudnya nggak banyak yang tahu sebenarnya jadi aktris tuh kayak gimana sih gitu hidupnya sebagai pekerja tuh kayak gimana? Apakah lo pernah mengalami kontrak kerja lo nggak dipenuhi sesuai dengan kontraknya misalnya atau hal-hal lain yang mungkin orang-orang normal pada umumnya mengalami. Terus mungkin mereka penasaran orang-orang yang hidup di dunia entertainment ini merasa gitu juga nggak sih atau mengalami gitu juga nggak sih? Kalau bicara kontrak, poin-poin yang gak sesuai sama kontrak, gue rasa hampir semua yang bekerja di dunia entertainment mengalaminya. Let's say kayak pembayaran misalnya payment 1 bulan. Ada maksimal sebulan tapi misalnya gitu ya, mungkin 6 bulan gitu ya, ada aja. Bisa ya sampai ngaretnya sampai 6 kali. Bisa 6 kali dan culture-nya gini ya, tapi tidak semua PH loh. Bahkan ada PH yang sangat on time gitu dan gue bersyukur sekarang gue sedang bekerja sama di PH yang menurut gue kalau pembayaran sangat on time ya. Gue tidak bicara mereka. Tapi ya ada aja sih PH-PH yang kayak gitu. Tadi kalau bicara work culture-nya kalau mungkin lo tahu ya kalau nggak sesuai sama kontrak kita berhak untuk menuntut atau apa segala macam. Tapi culture di pekerjaan gue kalau kita melakukan itu berujung bisa di blacklist. Jadi makanya orang ya udah itu udah hal yang biasa jadinya. Jadi telat bayar tuh ya udahlah ya gitu. I see. Kalau tentang ini gender gitu, ada nggak sih kondisi di mana lo menemukan bahwa temen lo aktor laki-laki gitu kan dapat pendapatan lebih gede dari lo untuk peran yang sama atau ya pada kapasitas yang sama gitu? Susah bilang kapasitas sama ya karena karakter itu dibilang kapasitasnya sama, apalagi kalau antar cowok dan cewek itu pasti beda gitu. Dan tapi bisa terjadi perbedaan. Oh sangat beda deh kayaknya. Kayak nggak tau gue. Bahkan menurut gue setiap orang punya value masing-masing sih. Dan itu bukan berdasarkan gendernya ya? Bukan berdasarkan gender dan gue juga nggak tahu ya kita menilai diri kita plus PH menilai kita plus mungkin masyarakat juga dan advertisers gitu. Yes gitu sih. Gitu sih. Ya, yeah. I need to confirm that sih karena itu dugaan gue dari luar. Gue sih ngeliatnya very likely variabelnya bukan gendernya gitu. Memang bukan gender sih. Misalnya lebih kayak mungkin tractionnya di masyarakat gimana, dan mungkin juga experience mungkin udah berapa lama di situ atau dan mungkin karakter itu menurut produser atau PH-nya cocok banget sama dia, dia bisa tiba-tiba mungkin harganya lebih mahal di tempat itu ketimbang harga dia biasanya, jadi kayak fluktuatif sih kalau itu. Kalau misalnya dia cocok banget di situ kan, misalnya dia nggak mau, susah ya, maksudnya si direkturnya nggak mau nih yang lain gitu, harus dia nih gitu ya, sehingga harganya jadi mahal. Dia bisa bargain ya. Iya, I see. And then masih tentang work culture, tapi gue nggak tahu sih lo pernah dengar nggak sih isu bahwa penulisan sinetron atau FTV itu ngebut sistem kebut semalam or something? Lo pernah melihat mungkin scriptwriter atau yang bikin naskah itu mengalami kondisi seperti itu nggak? Maksudnya mereka dipaksa untuk menulis dalam waktu yang sangat singkat gitu. Kita sama penulis skrip kita kan maksudnya nggak ada hubungan langsung, jadi gue nggak tahu siapa gitu ya. Tapi kalau ngelihat dari kayak gue shooting stripping gitu kan ada minute by minute ya. Jadi kalau tayangan tuh misalnya gue sama lo main, terus lo ada juga scene-nya sama Budi gitu ya. Ntar dilihat nih, Kania kok di menit bareng gue misalnya
kalau nggak salah kayak ratingnya kok naik, kok di menit berikutnya kok rendah gitu ya, nanti dilihat pasangannya. Jadi skrip tuh bisa berubah. Jadi kalau besok lo harus tayang, terus misalnya partnya si A itu kebanyakan padahal di judul di episode sebelumnya dia kurang bagus, bisa harus di-cut dong, dikurangin, diperbanyak si part orang yang bagus, yang diamnya bagus gitu. Berarti kan ada perubahan skrip yang segitu cepatnya. Tadi apa ukurannya, sorry, apanya yang minute bagus? by minute tau gue. Jadi ada minute by minute. Itu gimana tuh matriksnya Gue takut salah, tapi ini produser yang cerita sama gue. Jadi gue hanya menangkap cerita dari dia. Jadi gue kondisi asli gue nggak tahu ya. Takutnya salah. Intinya kayak rating dalam satu tayangan itu misalnya 1 jam itu ada grafiknya. Jadi si pemain akan kelihatan dong dia si peminatnya banyak nggak gitu. Menit keberapa nih orang? Iya, ganti channel mungkin. Berarti nih orang kayaknya nggak asik di mata penonton gitu misalnya, dikurangin lah porsi dia gitu. Nah kalau untuk besok tayangan strippingnya berarti harus ada skrip yang diubah gitu ya. Nah berarti nge-push scriptwriternya gila dong. Langsung saat itu juga ya, maksudnya rasa. Pas dapet betul MBM tadi langsung. Bahkan gue pernah ngalamin kayak kita hari ini syuting episode 11 contoh gitu ya, besok kan udah tayangan 12 tuh belum kelar. Terus atau enggak kita dibilang gini, tunggu ya, gue udah habis, scene-nya udah habis, tunggu ya jangan pulang dulu gitu, soalnya since misalnya terakhir kita dapet setengah episode doang, setengah ke bawahnya udah mau turun nih. Jadi kita nunggu 2 jam, ntar turun 10 scene syuting, turun scene syuting, jadi belum full satu. Bisa gitu juga gitu kalau udah stripping. Iya, berarti confirming sih, maksudnya cukup akurat lah ya sebenarnya yang diduga oleh orang-orang selama ini di sosial media tentang penulisan sinetron dan FTV yang sempat diduga juga sebagai faktor yang membuat naskahnya kadang-kadang agak ngel. Something. Oke, lu termasuk penikmat produk-produk luar negeri nggak? Maksudnya produk ini ya, film atau series atau apa gitu yang dari mungkin US, UK atau Korea, Jepang gitu. Iya, tapi 4 tahun belakangan ini gue agak nggak suka nonton, gue nggak tahu kenapa. Series nggak semua gue tonton full, cuma beberapa. Film sih gue lebih suka. I see. Lo pernah nemu nggak berarti series atau film yang menurut lo bagus banget gitu dari luar? Do you see produk Indonesia bisa selevel itu? Sebenarnya kalau sekarang bisa ya bisa. Gitu ya. Dan pernah ada. Oh, jadi udah ada menurut lo yang sebenarnya selevel itu. Tapi nggak kemakan. Tapi pas tayang ternyata penonton nggak suka dengan konsep cerita itu gitu. Karena apa? Karena ratingnya nggak mendongkrak, nggak bagus. Maksudnya nggak top gitu loh. Sampai yang bagus ini by the way, mungkin lo perlu jelasin dikit. Yang lo nilai di situ yang bikin dia bagus banget apa? Iya banyak ya kan, maksudnya dalam satu tayangan itu kan kelihatan tuh eksekusinya, misalnya kayak shotnya, terus kayak misalnya gini contoh ya adegannya dia karakternya seorang kaya, ini bener-bener lah setnya, pengadeganannya, jalan ceritanya, pembawaan pemainnya, sampai ke soundtracknya itu kan beda. Kalau misalnya lo nonton sinetron Indonesia kayak ada jeng 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 jeng, gue lebih ketika lo nonton satu tayangan yang kayak ketika marah lo nggak harus dengan backsound itu atau sedih gitu, terus ada yang kayak siren mungkin lebih sedih, justru lebih deep gitu ya kan, semua all in one package-nya sih sebenarnya gue gitu. Itu semua lo nilai itu drop gitu loh kan, makanya sel tayangan tuh kayak wah banget gitu. Kayak lo nonton film Korea, gue pernah nonton film Korea startup ya, itu kan bagus banget di dalam satu frame, warnanya lah ya, kostum orangnya, actingnya, terus ceritanya, back soundnya gitu. So compare gitu. Kadang kan gue pernah syuting, director gue tuh suka kalau misalnya dengan sedih dia kasih lagu, tapi lagunya bagus-bagus banget. Terus gue terasa nyayat banget, kok kayak keren banget ya. Begitu tayangan, back soundnya masuk, kok sedihan syutingnya ya. Misalnya gitu loh. Sih back sound. Ya, jadi back sound itu menurutku penting sangat sih. Penting. Gue juga, I totally agree. Jadi kalau misalnya lo tanya kenapa ngelihat produk luar bagus, ya tentu satu paketnya mereka beda sama cara kita bikin eksekusi kita. Dan tapi menurut lu sebenarnya di dalam Indonesia udah ada orang-orang Indonesia gitu kan, pegiat film atau series atau sinetron di Indonesia yang udah sebenarnya punya standar kualitas itu tapi nggak kebeli gitu di pasar. Pernah, gue tuh pernah syuting FTV judulnya Bioskop Indonesia, itu judul utamanya ya. Itu semua ceritanya sangat filmis, terus pengambilan juga gak harus muka orang terang sampai kalau di mobil aja malam terangnya nauzubillah min zalik kan gitu ya. Ini pada kenyataannya ya. Iya. Kayak kita gak tahu sumber cahaya dari mana sih, Bo. That was always my question tau gak sih gitu. Iya, waktu lu udah nanya duluan, karena gue juga gak enak mau nanya. Cuman kan
orang-orang mungkin ya, ini gue menurut pikiran gue, ketika yang nonton misalnya orang-orang yang tadi menurut lo siapa yang menonton itu, gelap banget nih TV gue misalnya, kok nggak mungkin memanjakan mata mereka untuk enak melihatnya itu selalu terang gitu. Jadi harus makanya asal terang gambar gitu kan. Nah, jadi dulu ada bioskop Indonesia Trans TV yang nggak harus cahaya terang, menyesuaikan banget, yang polanya bagus banget. Jadi sinematografinya bagus. Ya? Cuman ya nggak panjang gitu. Dan sinetron juga banyak dulu yang bikin series bagus, tapi ya memang mungkin belum kemakan aja sih. Jadi emang basically yang lo anggap bagus, dan actually some of it gue bisa setuju, I think ya, itu emang nggak sama lah ya dengan selera bagusnya pasar dominan ya hari ini. Yang bukan pasar dominan sih sebenarnya, pasar yang akan membeli itu sebenarnya yang lebih tepat ya. Jadi misalnya 80% orang Indonesia misalnya seleranya kayak gue atau kayak kita, bisa aja tetap itu nggak menjadi pasar dominannya kalau mereka bukan mengakses produk itu kan. Misalnya mereka bukan penonton sinetron, ya it doesn't matter gitu, walaupun lu 80% populasi gitu ya. Betul. Jadi kalau yang dihitung itu yang mengakses itu. Atau gue pernah punya pikiran gini, seluruh TV menyajikan yang mereka mau. Contoh, semua channel, semua station, semua PH mengikutin selera mereka. Misalnya selera mereka sama kayak 80% yang menurut lo tadi. Otomatis yang kecil ini sajiannya cuma itu, suka nggak suka dia akan menonton itu, bener nggak sih? Iya. Tapi kan nggak mungkin serentak gitu kan? Iya, nggak mungkin serentak itu, dan ya di biasanya tetap aja akhirnya ada satu atau berapa yang kesana, akhirnya compete lagi, terus yang ini ngelihatnya trennya masih di sana gitu, jadi nggak bisa balik lagi semua. Akhirnya semua tetap keluar lagi, nggak mengakses itu lagi gitu kan? Ya jujur aja kalau gue sih di bagian itunya, kayak gue ngeliat cukup impossible ya, saya untuk hal itu terjadi. Tapi nggak mungkin kan sih? Iya, maksudnya kayak jadi harus dibiarkan aja, udah pasarnya ini emang udah di sini dan yang ini udah pindah gitu kan, sederhananya kan. Biarkan jadi pilihan aja kan. Tapi lo main juga nggak sih maksudnya di platform streaming gitu, maksudnya film atau sinetron atau series atau apa di? Ada satu di TV streaming ada satu judul gue, tapi gue di mana aja sih ketika ada yang cocok. Di situ lo ngerasa ada perbedaan nggak? Maksudnya ketika lo bikin produk di situ sama di TV gitu? Iya, bahkan equipmentnya aja beda gitu loh. Lebih premium gitu ya? lebih bagus gitu, lebih lengkap segala macam. Sama aja kayak gini deh kan, lo minum teh manis di warkop sama lo main ke Senopati lo pesen iced tea. Oh gitu ya? Udah beda kan? Penyajian segala macamnya juga. Oh begitu juga dengan tadi yang lo kerjain itu apa, series atau? Sebenarnya waktu itu kayak buat FTV-nya, cuman akhirnya mereka pecah jadi 8 episode di Netflix. Seingat gue gitu. I see. Berarti mini series lah ya. Mini series. Oke. Well, mungkin lo punya pesan ya untuk orang-orang yang nonton ini, yang mungkin kepikiran kayak gini. Basically gue orang Indonesia, tapi gue nggak pernah nih nonton film atau series atau sinetron, terutama mungkin sinetron dan FTV Indonesia, karena kayak it just sucks gitu. Misalnya mereka mikir gitu. But then I wanna do some change gitu. Gue mau bikin perubahan di sini. Lu menyarankan mereka untuk ngapain? Mendingan mereka jadi sutradara atau mereka justru bikin mungkin YouTube channel atau apa menurut lu gitu? Kalau lu ngeliat dari peta industri hari ini. Agak susah ya. Harusnya mereka menjadi penonton dan menjadi produser jadi semuanya gitu, karena semua kayak berkaitan kan. Gitu ya? Percuma mereka jadi produser, misalnya niatan awalnya gue nih misalnya penonton, gue pengen banget deh ngerubah pola cerita sinetron Indonesia. Gue ntar kalau udah kerja gue pengen deh jadi produser TV. Ketika dia masuk dia baru tahu, dan dia akan tetap ngikutin culture yang ada. Akhirnya balik lagi ya. Harusnya penontonnya juga berubah. Gimana cara itu? Mungkin gak sih? Well actually ya itu sih apa yang gue perjuangin sih gitu sebenarnya. Justru menurut gue that's why menurut gue shortcutnya adalah semua TV mengubah cara mereka menyajikannya secara berbarengan ya. Jadi ini udah masakannya ini, lo suka gak suka makan gitu loh. Karena gak mungkin merubah penonton. Jumlahnya kayak lebih banyak. Iya lebih banyak mungkin, tapi pasti lebih lama prosesnya karena lebih banyak yang harus diubah. Dan emang pernah ya channel TV ada yang berusaha ya membuat sesuatu yang berbeda. Akhirnya sekarang harus menjadi contoh bahwa gak sukses ya. Akhirnya menambah
pesimisme manusia-manusia yang ada ya, terutama generasi baru. Padahal gue rasa banyak faktor lah, bukan karena itu kali ya. Iya, karena gue juga mikir sih kayak mungkin eksperimennya belum dengan cerita yang tepat mungkin. Kayak ya di level kualitas segini kan pasti ada banyak jenis ya. Betul. Nah kita misalnya mau upgrade dari sini, oke mau ke sini. Tapi kan di sini pilihannya ada banyak nih. Mungkin yang dicobain baru yang ini gitu misalnya. Belum pilihan variabel yang lain lah. Iya, tapi ongkosnya gede banget aja untuk mencoba. Kalau lu mau nyobain ini bisa deh. Ongkosnya banyak, rugi doang lagi. Iklannya nggak terjadi. Makanya gue bilang udahlah ini kan industri ya, jadi lo tujuannya apa, cuan ya udah lakukan aja gitu. Oke. Ada any terakhir closing statement atau I don't know mungkin pesan-pesan untuk teman-teman yang mau mungkin mau masuk ke dunia ini perfilman atau seni peran? Gue nggak biasa. Nggak biasa. Ini motivasi nggak ya? Nonton aja sinetron gue. Itu ya pesannya. Enggak. Tolong ditonton. No. Nggak, lu sekarang lagi di sinetron apa by the way? FTV gue reguler sih betulan. Oh reguler. Di Suara Hati di Indosiar. Oh di Indosiar. Oke. Gue nggak ada pesan apa-apa. Cuman gue mikir gini sih. Kita boleh ya antipati terhadap satu hal yang menurut kita nggak sesuai sama selera kita, tapi lo harus lihat lagi ke belakang bahwa setiap hal tuh dibuat produksi itu ada tujuannya. Jadi kalau kadang-kadang kalau kita ngeliat tujuan ya lo baru memahami kenapa gitu. Sama aja kayak lo bilang ya iPhone nih bagus banget nih, mahal nih gitu. Ngapain kalau gitu ada produk handphone lain yang murah, ya karena memang ada tujuannya. Ketika kita tahu tujuannya apa, gue rasa sah-sah aja. Itu kan varian dalam hidup kita gitu. Nggak semua yang suka apa yang lo suka gitu. Kasihlah orang lain juga makanan yang sesuai seperti apa yang mereka makan. Yang dia suka. Iya. Tapi perlu dicatat juga tadi ya, Gita udah sempat bilang di awal bahwa lo nggak merasa terserang juga, tapi kalau orang ada yang enggak, gue suka sih, gue juga suka banget. Enggak, gue santai sih. Oke. Ya, thank you buat yang udah nonton Bincang Nalar hari ini bersama Gita Sinaga. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa di-share video ini mungkin terutama ke teman-teman lo yang jadi hatersnya sinetron. But bukan buat mengubah persepsi lo by the way, karena tadi isinya konfirmasi doang terhadap apa yang udah. Karena gue memang gak bisa mengubah. Kalau diubah persepsinya nanti tayangannya akan berubah juga. Jadi biarkanlah mengalir ya. Oke, thank you. Sampai ketemu di episode selanjutnya.